Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Bapak doakan semoga teman-teman semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini teman-teman, kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Materi yang akan kita pelajari yaitu tawadu, ikhlas, dan mohon pertolongan. Teman-teman, seperti biasa sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu agar materi yang kita pelajari dapat dipahami. Yuk kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين. Teman-teman, materi yang akan kita pelajari ada 2 poin. Yang pertama, makna tawadu, ikhlas dan mohon pertolongan. Yang kedua, pengertian tawadu, ikhlas dan mohon pertolongan. Tahukah kamu bahwa bergaul dengan teman sebaya dalam kehidupan sehari-hari sangatlah penting? Hampir setiap hari di lingkungan rumah, sekolah, atau tempat-tempat berkumpul, kita sering bersama dengan teman-teman. Pada saat kita mendapatkan kesulitan, mereka merupakan orang yang pertama membantu kita. Teman-teman, dalam pergaulan sehari-hari, kita hidup saling membutuhkan dan selalu bersama-sama. Mereka patut kita hormati. Dengan demikian, mereka pun akan menghormati kita. Nah, teman-teman, di antara cara bergaul yang baik dengan teman sebaya adalah dengan memiliki sikap tawadu, ikhlas, dan tolong-menolong. Maka dari itu, teman-teman, hari ini kita akan membahas apa itu tawadu, apa itu ikhlas, dan apa itu tolong-menolong. Yang pertama, pengertian tawadu. Tawadu secara bahasa artinya rendah hati dan bukan rendah diri. Dalam arti luas, tawadu adalah merendahkan diri tanpa menghinakan dan meremehkan harga dirinya. Rendah hati juga adalah hati yang merendahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, tawadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah merendahkan diri dan hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dilandasi oleh kesadaran dan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku untuk bertawadu, hingga tidak ada seorang pun yang menyombongkan dirinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang kedua, pengertian ikhlas. Nah, sekarang teman-teman, siapa yang tahu arti ikhlas? Ikhlas menurut bahasa adalah murni, bersih, atau jernih, dan tidak tercampur sesuatu. Dengan demikian, pengertian ikhlas dalam perbuatan adalah pembersihan perbuatan dari pamrih atau pujian manusia. Oleh karena itu, ikhlas di sini adalah ikhlas beramal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencari keridhoannya. Teman-teman, dari pengertian di atas tadi jelas bahwa ikhlas adalah perbuatan yang sepenuhnya tertuju hanya kepada Allah, bukan untuk mencari penghargaan dari manusia. Contohnya,
Ketika kita menolong teman yang sedang kesusahan, kita tidak boleh berharap apa-apa atau juga berharap mendapatkan imbalan dari manusia. Karena sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah tidak menerima perbuatan amal ibadah kecuali amal tersebut didasari oleh hati yang ikhlas. Hadis riwayat Imam Nasa'i. Yang ketiga adalah pengertian mohon pertolongan. Secara bahasa, pertolongan adalah bantuan. Dengan demikian, pengertian mohon pertolongan dalam perbuatan adalah jika kalian membutuhkan sesuatu, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, mintalah kepada Allah dalam kebaikan dan jangan meminta dalam hal kejahatan. Teman-teman, jika kita meminta sesuatu dan pertolongan, maka mintalah kepada Allah dan Allah akan memberimu pertolongan. Adapun pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menjaga urusan dunia. Nah, dalam bentuk menyehatkan badan kita, dilancarkan rezeki kita, dijaganya ibu dan bapak kita, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, menjaga urusan akhirat. Nah, dalam bentuk penjagaannya yaitu berupa membersihkan hati kita dari kotoran. Contohnya dari hati yang buruk seperti iri, dengki, sombong, ria. Nah, dari hal tersebut kita harus menjaga, meminta kepada Allah agar kita dijauhi dari perbuatan-perbuatan buruk. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi kita hari ini telah selesai. Kita telah mempelajari pengertian ikhlas, tawadu, dan tolong menolong. Semoga materi yang Bapak sampaikan dapat dipahami oleh teman-teman semua, dan jangan lupa teman-teman harus mempraktikkan sikap ikhlas, tawadu, dan tolong menolong. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.